Dunia ini adalah tempat di mana darah kaum lemah ditumpahkan, dan mereka yang meminum darahnya adalah yang terkuat. Di sebuah hutan gelap, seekor makhluk mirip rusa sedang mencari makan, sementara dua pria tengah berburu. Yang lebih tua menginstruksikan yang lebih muda untuk menembak seperti yang telah diajarkan sebelumnya. Tangannya gemetar saat menarik anak panah, namun tiba-tiba sebuah dentuman keras menggema di hutan, membuat rusa itu kabur. Pria itu berteriak marah karena Yoan baru saja mematahkan busur kesayangannya. Yoan menggaruk kepalanya dan berkomentar bahwa benda itu terlalu mudah patah. Apa karena sudah terlalu tua? Pria tua itu menangis karena ia baru saja membeli busur itu 1 minggu yang lalu. Sejak awal dia sudah tahu. Sejak Yoan bilang ingin belajar berburu tanpa alasan jelas. Dia bangsawan, jadi mengapa bersikeras memilih profesi rendahan seperti ini? Dia seharusnya belajar ilmu pedang saja. Yoan menjawab bahwa ilmu pedang tidak menghasilkan uang sampai seseorang dipekerjakan. Tapi sudahlah, mereka sebaiknya pindah tempat. Tenggelam dalam pikirannya, Yoan merasa ia butuh uang untuk bertahan hidup di dunia yang busuk dan penuh keputusasaan ini. Nama lengkapnya Yoanites. Nama lahirnya Kim Yoan. Setelah mati dalam kecelakaan tragis, ia bereinkarnasi di dunia ini. Terlahir kembali sebagai bangsawan bukanlah hal buruk. Namun saat ini, ia berada di posisi paling bawah dalam hierarki keluarga. Kemungkinan besar ia tidak akan mewarisi nama maupun kekayaan. Jika beruntung, ia tidak akan dilucuti dan dibuang saat konflik kekuasaan antar saudara terjadi. Tiba-tiba, pria tua itu menyuruhnya berhenti karena melihat sekawanan serigala yang ia usir dengan 1 anak panah. Sayangnya, dunia tempat ia bereinkarnasi adalah era abad pertengahan yang sangat realistis. Ia melihat mayat yang sedang dimakan para serigala. Memikirkan betapa kejamnya mati tanpa bisa beristirahat dengan tenang, ia bertanya-tanya apakah itu orang dari desa mereka. Pria tua itu tak bisa memastikan, tapi satu hal pasti, yang lemah hanyalah mangsa bagi yang kuat. Yoan sudah menduga ini. Untuk menghindari menjadi mangsa di zaman ini, ia sangat membutuhkan uang. Saat pertama kali tiba di dunia ini, ia berharap akan membangkitkan kemampuan curang yang luar biasa. Namun pada akhirnya, ia menyadari hal itu tidak ada. Jadi ia mengubah tujuannya, dan tujuan itu adalah uang. Jika ia punya uang, ia bisa meninggalkan wilayah ini dan melakukan apa saja, menjadi pedagang atau bahkan petani bebas. Uang adalah satu-satunya yang ia inginkan. Apapun caranya, ia akan mengumpulkan setiap koin. Pria tua itu menemukan sesuatu yang menarik. Tanaman obat yang mereka bicarakan sebelumnya. Rumput iblis kecil adalah herbal langka yang sangat baik untuk menghentikan pendarahan dan meningkatkan kewaspadaan. Sebelum penjelasannya selesai, Yoan mencabutnya dan berkata bahwa ini pasti mahal, lalu memasukkannya ke tasnya. Pria tua itu melihat sebuah kantong di dekat mereka dan bertanya apakah Yoan menjatuhkannya. Tapi Yoan bilang itu bukan miliknya, pasti milik orang lain. Pria tua itu merasa itu tidak mungkin. Tidak ada yang masuk sedalam ini ke hutan selain mereka. Saat itulah mereka menyadari sesuatu dan terdengar jeritan. Seseorang memohon minta tolong. Mereka berdua berlari menuju suara itu dan menemukan seorang gadis kecil memanjat pohon, sementara di bawahnya ada sekawanan serigala lapar. Pria tua itu mengenali anak itu sebagai putri Robert Dell. Mengapa dia bisa sejauh ini di hutan? Para serigala lapar berbalik ke arah mereka, dan pria tua itu sadar jumlahnya terlalu banyak. Mereka tak bisa menanganinya sendirian dan harus mundur untuk memanggil bantuan. Namun Yoan justru berlari maju. Pria tua itu berteriak bahwa itu terlalu berbahaya. Itu bukan serigala biasa. Mereka sudah terbiasa dengan daging manusia. Yoan bilang tak apa-apa, ia akan mengalihkan perhatian mereka. Sementara pria tua itu menyelamatkan Dell. Pria tua itu tak percaya. Apakah ia rela menjadi umpan demi menyelamatkan rakyat jelata? Kelihatannya begitu, tapi sebenarnya Yoan sedang mendapat jackpot. Setidaknya ada 10 serigala di sini. Jika ia menjual kulit mereka, ia akan kaya raya. Ia menerjang sambil berteriak heroik, namun kemampuan pedangnya sama sekali tidak heroik. Para serigala menyerang. Salah satu dari mereka menjepit pedangnya dengan rahang dan menghancurkannya. Yang lain menggigit tengkuknya, melukainya dengan kasar. Sementara pria tua itu berteriak cemas. Pada saat yang sama, di wilayah AIDS, desa Baltroden, rombongan inspeksi wilayah keluarga AIDS sedang melintas. Para penduduk miskin, kotor, dan kekurangan gizi menunjukkan kegagalan para penguasa mereka. Selir Nyonya Aates menutup hidungnya. Putra pertama, Philip Aes, memandang rakyat dengan wajah sedih. Akhirnya, penguasa wilayah ini, Gaen, selalu mabuk dan berkata, tempat ini bau. Pedesaan ini benar-benar terkutuk. Philip mendekati ayahnya dan berkata bahwa Johan tidak terlihat. Ia tak percaya. Dia berani absen saat inspeksi. Gaen menyuruh tentara mencarinya. Gesson berkata, lupakan saja. Mengapa membuang waktu mencari orang bodoh yang mungkin mati seperti ibunya yang menyedihkan? Tiba-tiba Gaen melihat tumpukan jerami di pintu desa dan bertanya mengapa itu ada di sana. Penduduk desa meminta maaf. Di balik itu ada bekas latihan Yoan yang mereka tutupi karena terlihat jelek. Karena penasaran, Gaen mengintip dan matanya membelalak. Satu ladang penuh pohon hancur berkeping-keping. Serigala yang menggigit Yoan kebingungan. Ia tidak menggigit tengkuknya, melainkan tangannya, dan taringnya tak bisa menembus. Yoan sudah menduga ini. Bertarung dengan pedang memang bukan gayanya. Ia menghantam serigala itu hingga terpental dan berkata bahwa ia akan bertarung dengan caranya sendiri. Ini adalah seleksi alam. Untuk tidak menjadi mangsa di era kejam ini, ia butuh
uang, dan untuk mendapatkan uang itu, yang ia butuhkan adalah kekuatan. Kekuatan yang cukup untuk melampaui batas manusia. Pria tua itu terkejut melihat Yoan menghajar para serigala hanya dengan tangan kosong. Ia belum pernah melihat kekuatan seperti itu, bahkan dari ksatria terkuat sekalipun. Saat pertama kali tiba di dunia ini, Yoan tak punya pilihan selain menerimanya. Hidup di sini tidak mudah. Saudara-saudaranya yang berpangkat lebih tinggi sering memukulinya, memamerkan status mereka sambil menghina dirinya. Ia pun memahami betapa kejamnya dunia ini. Bahkan jika ia dipukuli sampai mati, tak akan ada yang peduli. Satu-satunya orang yang bisa ia andalkan adalah dirinya sendiri. Dan saat itulah ia bertanya, apa yang dibutuhkan untuk bertahan di dunia abad pertengahan? Untungnya, ia punya satu keunggulan. Kehidupan lamanya sebagai pelajar modern yang terbiasa belajar keras demi pekerjaan dan ujian. Karena itu, otaknya menyimpan pengetahuan yang tak terbayangkan oleh orang abad pertengahan. Ia memutuskan memanfaatkan pengetahuan itu. Ia menggunakan ilmu olahraga, latihan intensitas tinggi, menyusun pola makan seimbang, serta latihan bela diri jarak dekat berbasis metode modern. Latihan tanpa henti itu terakumulasi, dan setelah bertahun-tahun, ia menjadi kuat, cukup kuat untuk merobohkan pohon. Setiap sesi latihan membuat tubuhnya semakin kuat. Apakah kekuatan ini berkah atau cobaan baru? Tak ada yang tahu. Yoan menghabisi serigala terakhir, dan pria tua itu menggendong Del yang memanggilnya Paman Joseph. Ia menegur Yoan karena bertindak terlalu nekat. Itu sangat berbahaya, menghadapi binatang pemakan daging tanpa ragu demi orang biasa. Ia terharu dan mengucapkan terima kasih atas nama seluruh desa. Namun melihat Yan merayakan jarahannya seperti bajak laut, ia menarik kembali ucapannya. Yoan lalu menanyakan keadaan Del, dan gadis itu berterima kasih. Tapi sebelum berkata lebih jauh, jantungnya membeku karena hanya dia yang melihat apa yang ada di belakang mereka. Mereka berbalik dan melihat seekor serigala raksasa bermoncong seperti ikan berdiri di hadapan mereka. Joseph yakin monster itu nyata dan menyuruh Yoan pergi. Makhluk seperti itu butuh pasukan untuk dikalahkan. Yoan mengira dunia ini hanya abad pertengahan biasa. Ternyata ada monster. Ia menduga ini pemimpin mereka. Ia meminta maaf telah membunuh anak buahnya. Kulit serigala mahal harganya, jadi ia berharap dimaklumi. Monster itu menggeram dan Yoan merasakannya. Makhluk itu melihat Yoan sebagai mangsa. Namun itu tak masalah. Ia menghindari gigitan dan melempar batu keras tepat ke mata kanan monster itu, meninggalkan bekas luka. Yoan sengaja tidak merusak kulitnya agar harga kulitnya tidak akan turun. Semakin marah, monster itu mengaum mengerikan. Mereka menutup telinga. Namun Yoan tiba-tiba kehilangan tenaga dan pingsan. Ia melihat sesuatu. Ladang terbakar dan dua prajurit bertarung. Salah satunya terpenggal. Ia terbangun dari mimpi buruk itu tanpa ingatan jelas. Apa yang terjadi pada monster itu? Apakah ia benar-benar pergi? Joseph dan gadis itu aman. Tak yakin apa yang sebenarnya terjadi. Tapi monster itu bisa muncul lagi. Jadi sebaiknya mereka pergi. Ia menginginkan kulit serigala itu, tapi lebih baik mundur. Ia berjalan di hutan di bawah bulan purnama dan tiba di desa yang masih terang. Mungkin mereka mencari Del. Walau tak berniat, ia menyelamatkannya. Mungkin ia mendapat poin di mata ayahnya. Mungkin akan diangkat sebagai penerus. Tapi setidaknya menjadi penjaga, sehingga tak perlu khawatir soal makanan. Tiba-tiba ia melihat obor dan kerumunan orang dengan Philip di depan. Philip menuntut penjelasan kemana ia pergi. Berani-beraninya menghilang saat inspeksi ayah mereka. Yoan lupa bahwa hari ini inspeksi. Ayahnya turun dari kuda dengan susah payah dan memakinya sebagai bocah kurang ajar. Yoan mencoba minta maaf, tapi disuruh diam. Ayahnya mengancam akan menghancurkan kepalanya karena kurang ajar. Yoan kesal, ia nyaris mati dan kini harus mendengar omelan ini. Namun mungkin ia bisa mengubah ini jadi peluang. Ia memakai tekniknya, menjilat super keras. Ia tidak absen sengaja. Ia terlambat karena menyelamatkan orang di hutan. Ayah Del berlari memeluk putrinya. Bersyukur dia selamat. Yoan meminta semua mendengarkan. Del dikepung belasan serigala pemakan manusia. Ia bertarung menyelamatkannya dan mengalahkan para serigala. Ia tak bisa ikut inspeksi, tapi yakin telah menjalankan kewajibannya sebagai anak keluarga ini. Jika dimaafkan kali ini, ia akan terus berusaha demi keamanan wilayah dan berharap diberi posisi penjaga. Yoan merasa itu sempurna. Ayahnya malah tertawa. Jika ia benar mengalahkan belasan serigala, mana buktinya? Apakah ia mengira akan dipercaya tanpa bukti? Yoan kesal dan bersikeras tidak berbohong. Ia bahkan bertemu serigala hitam raksasa. Ayahnya menyuruhnya diam dan mengancam mencabut lidahnya. Yoan menantang duel untuk membuktikan kemampuannya. Meski membenci bajingan itu, ia tetap ayahnya. Namun tak ada pilihan. Ayahnya setuju. Jika memang terampil, angkat pedangmu. Duel hanya dengan senjata. Yoan bingung. Ayahnya tak pernah mengajarinya pedang. Ia menghunus pedang, lalu ingat pedangnya patah. Ayahnya mendesah dan menyuruh Philip meminjamkan pedangnya. Philip berkata belum terlambat untuk meminta maaf. Itu satu-satunya cara keluar hidup-hidup. Yoan yakin ia tak bersalah, dan yang terpenting, pria sejati tidak lari. Ia berharap ayahnya belajar dari duel ini. Jika ia menunjukkan kemampuannya, bahkan ayahnya akan mengakuinya. Ia menerjang. Ayahnya terkejut oleh aura mengerikan yang terpancar dan menangkis. Karena perbedaan kualitas, pedang hancur menghantam kapak, memercikkan serpihan ke segala arah dan membuat Gaen berlutut. Merasa terhina, ia kembali menyerang. Karena hal itu, ia langsung menyerang, mengira ini adalah penghinaan terang-terangan. Apakah dia tahu mengapa ayahnya tidak pernah mengajarinya menggunakan pedang? Karena bagaimanapun juga, dia tetap akan menjadi sampah tak berguna. Seberapa keras pun dia berusaha, dia tidak akan pernah bisa melampauinya. Wilayah ini miliknya, dan miliknya seorang. Tak seorang pun akan merebutnya darinya, bahkan kaisar sekalipun. Yoan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Apakah bajingan ini kehilangan akal karena alkohol? Tapi itu tak penting sekarang. Pandangannya kabur karena darah. Philip berteriak memanggil saudaranya. Saat Gaen langsung mengayunkan serangan ke dahinya, Yoan berhasil menahannya dengan pedang yang sudah patah. Namun
namun itu pun hancur sepenuhnya. Ia resmi kalah. Gaen menyuruhnya tahu posisinya. Jika ia melihat wajah buruknya lagi, kepalanya akan dihancurkan. Dengan itu, ia pergi. Para penduduk desa mendekati Yoan untuk memastikan keadaannya. Beberapa saat kemudian, di dalam kapel, Pastor Valberg berteriak marah karena itu benar-benar tidak adil. Yoan menyuruhnya diam karena seseorang bisa mendengar, tapi Valberg tak peduli. Dia dari Vatikan, jadi dia tidak takut. Seorang ksatria seharusnya punya kehormatan. Bagaimana mungkin ia memperlakukan putranya seperti itu? Yoan berkata bahwa ia baik-baik saja, setidaknya masih hidup. Valberg terus berteriak bahwa bajingan itu mengenakan satu set zirah lengkap. Yoan tertawa kecil lalu menunduk, menghela napas. Begitulah kenyataan. Ia memang tidak pernah belajar menggunakan pedang, tapi ia tak menyangka dirinya selemah ini. Valberg mengatakan bahwa Gaen telah melalui banyak pertempuran. Ia mewarisi teknik keluarga dan memiliki pengalaman. Yoan memang tak pernah punya kesempatan. Ia juga mendengar bahwa bangsawan Brit di wilayah sebelah pernah membantai 300 rakyat jelata sendirian, yang menurut Yoan luar biasa. Teknologi memang penting, pikirnya. Ia seharusnya bisa dengan mudah mengalahkan ayahnya yang pemabuk, mengingat ia telah melawan serigala hitam raksasa. Valberg bertanya apakah itu benar. Apakah ia benar-benar melihat serigala hitam? Yoan bingung menjawab iya. Joseph dan Dale bisa mengonfirmasi. Lalu apa masalahnya? Mengapa serigala itu begitu penting? Valberg mengeluarkan sebuah buku dan menjelaskan bahwa sejak dahulu kala, serigala hitam dianggap tabu. Para pendeta menyebutnya sebagai pertanda kematian. Menurut kisah berusia ratus tahun, serigala hitam hanya membawa kematian dan darah. Yoan tidak percaya hal semacam itu, tapi mungkin serigala hitam adalah firasat dari duel yang baru saja terjadi. Valberg menduga begitu, namun ia tak perlu khawatir. Kisah tentang serigala hitam hanyalah cerita. Mungkin Tuhan sedang membimbingnya, karena ia adalah orang murni yang selalu mengutamakan orang lain. Yoan bertanya-tanya, apakah itu benar dirinya? Sementara itu, di dekat wilayah keluarga Yates, wilayah bangsawan Brit, api dan kehancuran merajalela. Orang-orang berteriak saat mereka dibantai, namun para penyerang tidak menunjukkan belas kasihan. Para prajurit bertanya-tanya, mengapa mereka masih mencoba melarikan diri. Bagaimanapun juga, mereka pasti akan mati. Ini benar-benar kejam, membunuh semua orang di wilayah itu dan membakar tubuh mereka. Sebagian besar prajurit sebenarnya tidak peduli. Mereka hanya melakukan pekerjaan mereka dan menerima bayaran. Di suatu tempat di wilayah itu, seorang wanita berlutut di hadapan Sir Karamov, melaporkan bahwa para tentara bayaran telah menyelesaikan pembersihan dan mereka menemukan cincin segel milik keluarga Bridge. Karamov menggenggam cincin itu dan berkata bahwa ia menaruh harapan tinggi pada Bridge. Ia mendengar bahwa Bridge pernah membantai 300 rakyat jelata sendirian, namun ia bahkan tak bertahan 2 serangan dan tak berguna bahkan sebagai mainan. Ia, Karamov, berdeham pedang Kekaisaran Suci, wakil langsung Sri Baginda Kaisar dan pengumpul segel, menetapkan bahwa ia akan menghukum semua bangsawan korup sesuai kehendak Kaisar. Semua yang berpihak pada Kaisar akan dimandikan emas dan kehormatan. Mereka akan membunuh, merampas, dan membakar semuanya. Dan target berikutnya adalah wilayah keluarga Yates. Saat tertidur, Yan melihat kembali adegan yang sama seperti ketika bertemu serigala hitam. Seseorang bertarung melawan prajurit perkasa. Namun sekeras apapun ia berusaha, ia tak punya peluang. Pedangnya jauh lebih lemah, dan prajurit perkasa itu menebasnya lalu memenggal kepala yang lebih lemah. Saat kepala itu menggelinding di tanah dingin, Yan menyadari siapa prajurit lemah itu. Itu adalah dirinya sendiri. Ia terbangun dengan keringat dingin di kamarnya. Semua itu ternyata hanya mimpi. Namun ada sesuatu yang terasa tidak beres. Sejak melihat serigala hitam, ia mengalami mimpi buruk yang sama berhari-hari. Ia juga teringat apa yang Valberg katakan tentang serigala hitam, pertanda buruk yang hanya membawa kematian. Tapi tentu saja, itu hanyalah takhayul bodoh. Pendeta itu bilang, itu cuma legenda. Lagi pula, ia tak melakukan hal buruk apapun pada serigala itu. Bukan, saat itu ia teringat bahwa ia melempar batu ke mata monster itu, membuat keringatnya semakin deras. Tapi apapun yang terjadi, ia tak boleh terus merenung dan harus berlatih. Saat matahari terbit di lembah yang indah, Yon melanjutkan latihannya. Namun ia diganggu oleh putra peringkat kedua dan ketiga. Tampaknya mereka sudah melupakan peringatan ayah mereka. Jika ia tak ingin mati, seharusnya ia bersembunyi saja. Bahkan setelah mereka memukulinya, hingga tak sadarkan diri, ia merangkak keluar lagi. Menggonggong seperti anjing yang tak bisa berbuat apa-apa. Ia berpura-pura kuat, seolah mematahkan kayu gelondongan itu mengesankan, padahal itu hanya trik rendahan. Seorang rendahan seperti dia, tak mungkin memiliki kekuatan sejati. Mendengar itu, Yoan tersenyum dan merobek pohon yang sedang ia pukul, membuat mereka berdua terkejut. Ia menoleh dan bertanya apakah mereka mengatakan sesuatu. Mereka sebaiknya mendekat dan mengulanginya. Mereka pun kabur, bersumpah akan melaporkan semuanya pada ayah. Yoan bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa hidup tanpa berpikir jauh ke depan. Mereka seharusnya menyiapkan cara mencari nafkah. Sudahlah, ia tak perlu memikirkan mereka dan kembali berlatih. Tiba-tiba Philip datang, mengatakan bahwa memang benar ayah mereka tidak berniat memberinya posisi apapun. Yoan sudah menduganya. Setidaknya ayahnya belum membunuhnya, jadi masih bisa lebih buruk. Philip mengira ia akan kecewa. Namun Yoan tak terlalu peduli. Ia akan menemukan cara lain untuk mencari nafkah. Philip berkata apa adanya. Ayah mereka takut padanya. Kekuatan Yoan tak terbantahkan, sangat kuat, dan kekuatan itu adalah ancaman baginya. Ia menginginkan anak-anak yang patuh seperti Philip, tapi Yoan berbeda. Ia bersikeras hidup sesuai prinsipnya sendiri. Ayah mereka percaya bahwa suatu hari kekuatan Yoan akan merenggut segalanya darinya, seperti saat ia menumbangkan kakek mereka. Yoan menganggap itu omong kosong. Lalu Philip menyuruh pelayannya membawa sesuatu. Pelayan itu mengeluarkan satu set perlengkapan, mantel ksatria sederhana dan pedang panjang, beserta satu set pelindung dada cadangan. Philip tahu Yoan sudah lama mengincarnya. Ia tidak seperti ayah mereka. Ia tidak cukup bodoh untuk menyingkirkan orang yang cakap. Itulah sebabnya, ketika kelak ia menjadi penguasa, ia akan mengangkat Yoan sebagai kapten penjaga. Sampai saat itu, Yoan tidak boleh mengabaikan latihannya dan harus berhenti membuat masalah.